Nah, kita lanjutkan ya ke perintah berikutnya. Ya, di sini kita akan membahas bagaimana menggabung beberapa kolom menjadi satu ya. Beberapa kolom string menjadi satu. Ya. Contoh, di sini kita coba saja langsung. Oke. Di sini kita akan menampilkan nama dari employee ya. Jadi kita akan menampilkan isi tabel employee tapi bagian nama saja. Select. First name, last name. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ini ya hasilnya. Ini kolom first name, ini kolom last name. Namun kita ingin menampilkan first name dan last name itu digabung menjadi satu. Ya, menjadi satu kolom saja. Misalnya menjadi nama lengkap. Nah, itu bisa ya. Jadi kolom yang tipenya string atau varchar atau char itu bisa digabung menjadi satu. Ya, tampilannya. Ingat ya tampilannya. Untuk tabel aslinya dia tetap first name dan last name terpisah. Tapi untuk tampilannya kita bisa menampilkan atau menggabungnya menjadi satu. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan operator plus. Nah, plus ini gunanya untuk menggabung string ya. Jadi ini yang saya gunakan ialah kolom title of courtesy, kemudian first name, last name. Nah, itu akan membentuk nama lengkap. Kita coba. Ya. Title of courtesy Mr. Mrs. Langsung disambung dengan first name, langsung disambung dengan last name ya. Nah, itulah hasilnya. Nah, penggabungan seperti ini meskipun sudah berjalan tapi kurang rapi ya. Kita ingin misalnya antara title of courtesy dengan nama depan ada spasinya. Kemudian antara nama depan dengan nama belakang ada spasinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di penggabungan string kita bisa menggunakan operator atau karakter sisipan ya. Jadi kita bisa menyisipkan spasi di sini. Bagaimana cara menyisipkannya? Itu sama, pakai operator plus. Jadi misalnya kita ingin menyisipkan antara title of courtesy dengan first name. Kita tinggal aja menyisipkan spasinya di sini. Dikurung oleh tanda petik tunggal. Terus di tengahnya kita beri spasi. Ya. Untuk menggabungkannya mudah pakai operator plus. Ya, antara title of courtesy dengan spasi digabung dengan plus, kemudian antara spasi dengan first name digabung dengan plus ya. Begitu juga dengan ini ya, antara nama depan dan nama belakang. Nah, itu bisa disisipi ya, spasi. Kita coba. Nah, seperti ini ya. Hasilnya lebih rapi. Misalnya ada yang bertanya, Pak, saya ingin menyisipkan karakter lain, bukan spasi tapi koma atau titik koma. Boleh ya, nggak masalah. Tinggal diganti saja di sini ya. Misalnya saya sisipkan titik 2. Oke, saya execute. Nah, seperti ini. Muncul ya. Nah, di sini saya tekankan lagi bahwa penggabungan kolom seperti ini tidak menggabung atau tidak mengubah kolom tabel yang ada di database ya. Di sini yang diubah hanya tampilannya saja. Contoh,
Latihan ya. Tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap setiap employee. Oke, kita lihat dulu kolom-kolom mana yang berhubungan dengan nama lengkap dan alamat lengkap ya. Oke. Untuk komponen nama lengkap itu oke, first name dan last name cukup ya. Anda boleh menambahkan misalnya title of courtesy, boleh. Kemudian untuk alamat lengkap itu komponennya adalah address, city, postal country, postal code dan country ya. Jadi kalau kita mau ngirim surat ke luar negeri, alamat lengkapnya harus ada alamat, kode pos, kota, kemudian negara. Nah, itu komponen dari alamat lengkap. Nah, sekarang coba kita tampilkan ya. Oke. Untuk nama first name, plus kita kasih spasi. Nah, ini untuk nama. Kemudian untuk yang kedua, alamat lengkap. Alamat lengkap itu dari address plus city ya. Kemudian country, kemudian postal code. Nah, seperti ini ya. Biar rapi, misalnya address saya kasih seperti ini ya. Misalnya Jalan Sumatera 10, Jember. Nah, city-nya oke, sudah ada spasi antara address dengan city. Kemudian antara city dengan country, misalnya kita mau sisipkan koma, boleh ya. Nah, seperti ini. Kemudian antara country dengan postal code kita sisipkan koma juga, boleh. Nah, seperti ini ya. Misalnya ini kita namakan S alamat. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Ya, ini nama, alamat lengkap. Antara city dengan country, antara kota dengan negara itu ada komanya. Antara negara dengan kode pos juga ada komanya. Nah, untuk yang bagian ini masih berkaitan dengan sebelumnya ya. Misalnya kita akan menggabung kolom yang tipenya varchar dengan non-varchar. Ya, misalnya varchar dengan money, varchar dengan integer. Nah, itu biasanya akan menghasilkan error ya. Karena apa? Karena tipe datanya berbeda. Bagaimana caranya agar bisa menggabung kalau misalnya kita membutuhkan? Nah, caranya itu mudah. Sebelum digabung, itu kita konversi dulu yang tipe non string tadi ke string, ke varchar atau ke char ya. Menggunakan perintah apa? Perintah cache ini atau convert. Kita coba dulu ya.
Oke. Nah, di sini kita akan menggabung. Nah, ini dari tabel produk ya, dari tabel produk. Kita akan menggabung ID produk. Enggak. Kita akan menampilkan ID produk. Kemudian kolom kedua adalah gabungan product name dengan harga. Ya, nah sekarang kalau menggabung product name, ini operator plus itu untuk menggabung dua string ya, atau dua kolom string. Menggabung product name dengan unit price itu error biasanya, karena unit price tipenya bukan string ya, atau varchar atau char. Nah, kita sebelum menggabung, mengubah dulu tipe datanya ya. Tipe datanya, unit price itu diubah menjadi n varchar. Baru bisa digabung ya. Tapi ingat di sini, kolom asli di database-nya, di tabelnya itu tidak berubah tipenya ya. Jadi hanya mengubah di tampilan saja. Jadi unit price di tabel produk tetap money ya. Untuk tampilannya ini diubah dulu uangnya itu menjadi string atau varchar, n varchar, agar bisa digabung dengan produk ini. Nah, seperti ini. Ini yang kolom pertama. Kemudian ini kolom kedua ya. Kemudian di bagian ini kita akan belajar tentang cara menampilkan kolom yang tipe datanya adalah date time ya, date time. Kita bisa menampilkan langsung pakai select, boleh, ditulis saja kolomnya. Tetapi kalau misalnya langsung itu biasanya formatnya itu tidak user friendly ya. Jadi yang ditampilkan itu mulai tahun sampai milisecond. Nah, kita kalau misalnya ingin mengubah tampilannya, tampilan date time itu lebih user friendly, nah, kita gunakan perintah convert ya. Nah, kita coba dulu. Nah, ini contoh pertama ya. Kita menampilkan tanggal lahir dan tanggal masuknya seorang employee dari tabel employee. Nah, ini ya. Nah, ini kalau langsung. Jadi ini mulai tahun sampai milidetik atau milisecond. Ya, saya kurang tahu untuk satuan paling kecilnya. Nah, kita ingin menampilkan tanggal secara normal. Bagaimana caranya? Kita gunakan perintah convert ya. Convert. Jadi convert itu mengubah date time menjadi format waktu yang lebih user friendly. Nah, untuk format outputnya ada beberapa jenis ya, macam-macam. Di sini kita gunakan 3 jenis saja. Format Amerika atau US 4 digit tahun. Kemudian format US Amerika juga, tapi tahunnya 2 digit. Kemudian format UK ya, atau Inggris. Nah, kalau format US atau Amerika itu yang disebutkan adalah bulan, hari, baru tahun ya. Jadi kalau Amerika biasanya urutan penyebutannya bulan, hari, baru tahun. Yang mirip dengan Indonesia itu yang UK ya. UK penyebutannya hari, kemudian bulan, kemudian tahun ya. Nah, kita akan memberikan contoh bagaimana cara menampilkan kolom yang bertipe date time ya. Date time dalam 3 format tersebut. Kita jalankan. Nah, ini ya. Nah, ini tampilan menggunakan US 4 digit ya. Tahunnya menggunakan 4 digit ya, tapi kalau US itu yang ditulis dulu bulannya. Jadi di depan itu 12, misalnya 12/08/48. 12 itu bukan tanggal ya, tapi bulan 12, tanggal 8, tahun 48 ya. Kalau yang ini bulan 9, tanggal 19,
tahun 37. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk US 4 digit seperti ini ya, kita gunakan perintah convert ya. Convert terus kurung buka tutup, perintahnya varchar, koma, kolom apa, koma 101. Nah, itu kode untuk US 4 digit. Kemudian untuk US 2 digit seperti ini. Ya, seperti ini. Sama ya, dalam artian yang disebutkan adalah bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun. Cuman di sini tahunnya cuman 2 digit ya. Kemudian ada yang terakhir UK 2 digit. Nah, ini lebih mirip dengan sistem penulisan tanggal di Indonesia ya. Bulan, hari, terus bulan, kemudian tahun. Nah, untuk US 2 digit seperti ini perintahnya ya, untuk menampilkan kolom tanggal menggunakan US 2 digit. Convert varchar, nanti angkanya diubah menjadi varchar dulu. Kolomnya apa? Berdit ya. Kemudian 1 itu kode untuk US 2 digit. Kemudian untuk mengubah menjadi UK 2 digit seperti ini. Maaf, UK 4 digit ya. Kodenya 103.